Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nufaza dari jurusan Fisika Angkatan 2019. Kali ini saya akan mensimulasikan bagaimana gerak osilasi jika perhitungannya menggunakan metode Runge-Kutta 4 dan diaplikasikan pada bahasa pemrograman Python. Nah, pertama adalah osilasi pegas. Nah, di sini ada 3 modul yang digunakan, yaitu modul Euler, modul Print Solution, dan modul Runge-Kutta 4. Pertama-tama kita akan membahas modulnya terlebih dahulu. Di sini ada modul Euler. Di modul Euler sendiri menggunakan NumPy, kemudian mengintegrasikan f, x, y, x stop, dan h dengan x itu adalah kondisi awal, kemudian di sini ada x stop itu nilai akhir, h-nya itu adalah interval x, dan f-nya itu fungsi yang ingin dipecahkan. Ini ada k0-nya yaitu h kali f, x, y. Nah, ini untuk modul Euler. Kemudian yang selanjutnya adalah modul Print Solution. Nah, ini untuk modul Print Solution-nya. Dan yang terakhir itu adalah modul Runge-Kutta Orde 4. Nah, di sini sama, kita menggunakan NumPy dan mengintegrasikan f, x, y, x stop, dan h. Di sini juga ada nilai K0, K1, sampai K3. Nah, ini untuk yang pertama adalah osilasi pegas menggunakan perhitungan Euler, di mana di sini menggunakan NumPy, Print Solution, dan pastinya Euler. Dengan kita menginput data bahwa nilai K itu 2, M itu 2, B itu 0. Di sini adalah hambatannya. Nah, untuk persamaan diferensial biasanya itu untuk F0-nya itu yaitu Y1, di mana dan F1 itu adalah minus K per M dikali Y0 dikurang B per M dikali Y1. Kemudian untuk waktu awalnya itu 0 dan waktu akhir itu 20 detik. Dengan kondisi awalnya itu 0,02 dan 0. Sedangkan H di sini adalah step size, yaitu nilai B dikurang A dibagi dengan N bernilai 0,1. Nah, nanti untuk plotnya sendiri itu adalah posisi terhadap waktu dengan X-nya itu time dan Y-nya itu sebagai position. Untuk kecepatan juga sama, namun Y-nya itu adalah kecepatan. Nah, ini bisa kita run. Nah, ini adalah grafik posisi terhadap waktu. Ini adalah posisinya. Jadi ketika waktu turun, maka posisi juga maksudnya di sini grafiknya seperti ini, tidak lurus. Jadi terkadang posisinya turun, kemudian naik lagi, turun, naik lagi, turun, naik lagi. Dan ini juga kecepatannya perlambat, dipercepat, perlambat, dipercepat, diperlambat, dipercepat, seperti itu. Nah, ini ketika hambatan udaranya itu 0. Kemudian kita akan coba jika ini diubah menjadi 1. Nah, maka grafiknya itu akan berbeda. Si bola
ketika ada hambatan itu akan lebih cepat teredam. Kalau tadi itu pergerakannya lama sampai dia berhenti, kalau terdapat hambatan udara itu menjadi lebih cepat. Seperti ini. Kemudian untuk metode Runge-Kutta, ini juga mengimport NumPy, mengimport print solution, dan Runge-Kutta dengan nilai KMB itu sama seperti tadi. Ini juga F0-nya sama, nah berbeda di F1-nya, yaitu di sini minus K per M dikali Y0, minus B per M dikali Y1. Ini untuk waktu awal dan ini waktu akhir, dan ini Y-nya itu adalah kondisi awal dengan nilai step size itu sama seperti tadi. Di sini kita bisa run. Nah, didapatkan grafik juga yang sama seperti metode Euler. Sama seperti tadi. Di sini itu sampai dia di detik 20 itu belum terlihat perubahan yang terlalu banyak. Begitu juga dengan kecepatannya, masih bisa dibilang normal gitu. Nah, ini coba kita ubah lagi. Untuk gesekannya itu diubah menjadi 1. Nah, bisa dilihat juga di sini bahwa grafik yang didapat itu sama seperti yang sebelumnya. Dia berhenti lebih cepat karena adanya hambatan. Jadi tidak stabil pergerakannya. Yang ini juga kecepatannya dia turun, naik, kemudian turunnya itu tidak terlalu banyak. Cenderung berkurang, bukan cenderung berkurang, namun sangat berkurang. Nah, itu untuk osilasi pada pegas. Kemudian yang selanjutnya itu adalah osilasi pada rangkaian RLC. Nah, di sini juga kita menggunakan 3 buah modul, yaitu Euler, Print Solution, dan Runge-Kutta 4, sama seperti sebelumnya. Jadi kita langsung saja ke modulnya. Untuk pengisian muatan kapasitor, nah, ini adalah modul pengisian muatan kapasitor. Di sini menggunakan NumPy, Print Solution, dan Runge-Kutta. Di sini kita mempunyai nilai resistansi sebesar 1 kilo ohm, itu 1 dikali 10 pangkat 3, kemudian nilai tegangan itu 5 volt, dan nilai kapasitansi 1 milifarad. Nah, kemudian untuk PdB dari kapasitor RC sendiri itu didapatkan yaitu 1 per R kali C dikali E min Y0, di mana X-nya kita di sini waktu mulainya itu 0 detik dan berakhir di 20 detik dengan kondisi awal 0,0 dan step size 0,1. Nah, ini bisa kita running. Nah, didapatkan grafik seperti ini, di mana si kapasitor ini akan tegangannya itu maksimal di 5 volt, sama seperti baterai gitu. Nah, ketika sampai di 5 volt itu ketika dia sekitar waktu
detik, sekitar 5 detik dia akan maksimal. Ketika 2,5 dia masih terisi dan akan terus konstan. Nah, itu untuk rangkaian RC untuk pengisian muatan. Kemudian selanjutnya ada pengosongan muatan kapasitor. Ini juga sama menggunakan NAMPI, Plain Solution, Runge-Kutta. Berbedanya di ini hanya ada R dan C saja. Kemudian juga untuk PDB-nya itu yaitu -1 per RC dikali Y0. Untuk ke bawahnya ini sama, X stopnya, step size-nya sama, dan ini bisa kita running. Nah, ini sama seperti tadi, kalau tadi pengisian, ini grafik pengosongan dimulai dari 5 volt, yaitu sebesar tegangan baterainya, kemudian lama-kelamaan menjadi 0. Di sini juga sama ketika waktu kelima mencapai titik 0, sekitar 4-5. Nah, ini untuk pengosongan muatan kapasitor. Kemudian yang terakhir itu ada osilasi teredam RLC. Nah, untuk RLC sendiri menggunakan modul yang sama, yaitu NAMPI, Plain Solution, Runge-Kutta 4. Namun di sini terdapat nilai induktansi sebesar 4 mH dan resistansinya sebesar 1 ohm. Di sini menggunakannya 1 ohm. Kemudian di sini ada PDB-nya, yaitu V0-nya itu adalah Y1, kemudian F1-nya yaitu minus R dibagi L dikali Y1 minus 1 per LC dikali Y0. Nah, di sini waktu mulainya itu 0,0 dan waktu selesainya itu 0,05. Jadi sangat sebentar. Kemudian untuk step size-nya juga di sini berbeda, yaitu 0,001 dan kondisi awalnya itu 5,0. Nah, ini untuk osilasi teredam bisa kita running. Nah, untuk osilasi teredam sendiri itu sama seperti yang sebelumnya terdapat hambatan, jadi dia itu tidak akan konstan berbeda gitu. Kalau di sini cenderung langsung menghilang untuk tegangannya dari yang tadinya 5 volt menuju -2, kemudian hanya ke 1, tidak ke 5 lagi gitu. Kemudian ke sekitar -0,5 dan terus teredam sampai akhirnya berhenti. Di sini 0,05 detik itu sudah di titik 0 untuk osilasi teredamnya. Nah, sekian untuk osilasi pegas dan osilasi rangkaian RLC. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.